Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tentang salah satu pangkalan data dari database jurnal yang dicanggarkan oleh salah satu instansi pemerintah, yakni LIPI. Oke, baik. Jadi di sini kami akan membahas tentang sebuah pangkalan data, yakni ISJD. Apa itu ISJD? ISJD yakni Indonesian Scientific Journal Database, atau bisa kita sebut dengan database jurnal ilmiah Indonesia. Nah, pada database ini itu berisi kumpulan jurnal ilmiah yang terbit di Indonesia yang diserahkan langsung kepada pihak PDII LIPI, lalu untuk didiseminasikan. Sampai Januari tahun 2017 tercatat ada lebih dari 8.000 jurnal yang telah masuk ke LIPI, dan setidaknya sekarang ada 417.697 artikel yang sudah masuk ke pangkalan data ISJD ini. Oke, di sini juga kita disuguhkan dengan beberapa menu, terutama menu untuk mencari jurnal ilmiah. Salah satunya menu tersebut ialah yang pertama, kita bisa mencari jurnal berdasarkan judul dari jurnal tersebut, dari judul jurnal yang kita ingin cari. Lalu yang kedua, kita bisa mencari jurnal berdasarkan pengarang. Jika mungkin kita mendapatkan rekomendasi dari dosen untuk direkomendasikan oleh salah satu dosen kepada salah satu autor dari penulis jurnal tersebut, nah, kita bisa mencarinya dengan menu ini. Lalu ketiga, kita juga bisa mencari jurnal ilmiah itu berdasarkan bidang dari jurnal tersebut. Semisal dari dosen juga merekomendasikan salah satu tema yang mungkin perlu kita jadikan referensi di tugas kita. Nah, bisa kita gunakan menu ini untuk mencari jurnal berdasarkan bidang yang kita inginkan. Oke, langsung saja kita menuju ke bawahnya lagi, dan di sini itu ada sebuah tabel atau diagram statistika yang menunjukkan sebaran jurnal yang ada di ISJD ini. Bisa teman-teman lihat itu dari tahun 2014 sampai tahun 2019 itu jurnal mengalami naik turunnya. Jadi awalnya dari 2014 sampai 2017 itu mengalami penurunan. Setelah itu dari 2017 itu naik lagi ke 2018, sehingga setelah itu dari 2018 itu mengalami penurunan juga, penurunan yang cukup banyak ya, sehingga ini stuck sampai 2020 standar. Oke, dan di sini juga ada sebaran anggota. Jadi siapa saja gitu yang menyerahkan jurnalnya ke pihak LIPI lalu didiseminasikan atau diidentifikasikan ke ISJD ini. Di sini juga ada top 10 penerbit yang mana merupakan instansi seperti perguruan tinggi dan juga sekolah-sekolah atau bidang riset kelautan dan perikanan. Oke, kita bisa langsung lanjut ke pencariannya ya. Nah, di sini kita akan mencoba mencari jurnal ilmiah berdasarkan judul. Nah, semisal di sini saya ingin mencari judul dengan yang mengandung nama literasi informasi. Oke, bisa kita langsung klik pencarian. Nah, nanti di sini kita akan langsung disuguhkan hasil dari pencarian jurnal ilmiah dengan nama literasi informasi. Bisa kita klik ya ini untuk menampilkan hasil yang kita cari. Nah, di sini paling atas itu merupakan judul dari artikel yang telah kita cari. Ini merupakan judul dari hasil artikel yang kita cari. Lalu di sampingnya itu merupakan metadata atau klasifikasi dari artikel yang mana mengandung pengarang, sumber, penerbit, dan tahun terbit juga, dan tahun kata kunci dan juga abstrak atau intisari dari jurnal tersebut. Dan di bawahnya lagi itu ada full text yang mana
jika misalkan di sini terdapat file PDF, bisa kita download. Oke. Dan di sini juga bisa kita lihat ada berapa banyak jurnal tersebut di download. Oke. Lanjut ke pencarian selanjutnya, yakni berdasarkan pengarang. Nah, selanjutnya kita bisa mencari jurnal ilmiah berdasarkan pengarang. Misalkan dari salah satu dosen direkomendasikan penulis, misalkan di sini saya mengisi pada kolom pencarian yakni Haryati ya. Saya ingin mencari salah satu jurnal ilmiah berdasarkan autor dengan nama Haryati. Nah, kita langsung klik saja pencarian. Nah, maka setelah itu akan muncul hasil dari pencarian yang kita cari berdasarkan autor dengan nama Haryati. Nah, di situ itu banyak sekali hasil dari pencarian kita dengan nama Haryati. Ada Rita S. Haryati, ada RR Sri Haryati, dan masih banyak lagi. Nah, bisa kita klik lagi untuk melihat lebih detail. Nah, di sini hampir sama dengan tampilan yang awal tadi ya. Memang tidak ada perubahan yang cukup signifikan. Oke, bisa kita langsung lari ke pencarian jurnal berdasarkan bidang. Nah, di sini kita mencari jurnal atau artikel berdasarkan bidang yang kita inginkan. Semisal nih, kita direkomendasikan lagi oleh Bapak dosen atau oleh Bu dosen untuk mencari jurnal dengan tema perpustakaan. Nah, teman-teman bisa menggunakan fitur kategori di sini. Untuk setelah itu, teman-teman tinggal mencari tema yang sesuai dengan yang direkomendasikan. Nah, misal di sini kita direkomendasikan oleh dosen kita tentang perpustakaan. Nah, kita bisa menggunakan kategori perpustakaan dan dokumentasi. Tinggal diklik, lalu kita juga inputkan atau kita ketikkan juga pada kolom pencarian dengan nama perpustakaan. Setelah itu langsung klik pencarian. Nah, setelah muncul hasilnya di sini, ini ada judul dan juga ada kategori ya. Maksudnya itu kategori ini itu merupakan bidang yang kita inginkan. Ini perpustakaan dan dokumentasi sesuai dengan yang ada di atas ya. Nah, kita pilih salah satu nih. Misal kita di sini milih jurnal yang dikarang oleh Mulyono Puji dengan judul Peran Perpustakaan Umum dalam Meningkatkan Kualitas Masyarakat Pengguna Kasus di DKI Jakarta. Nah, ini hampir sama dan di sini kebetulan terdapat file full text yang bisa kita download ya, sesuai yang apa ya, saya sampaikan tadi. Bahwasanya jika misal ada terdapat file PDF di sini, bisa kita download. Oke, coba kita klik ya. Oke, tunggu sebentar. Nah, langsung di sini itu langsung muncul file untuk kita download. Langsung mulai download. Nah, jika sudah selesai, kita bisa langsung menampilkan ya. Nah, bisa kita langsung buka file hasil downloadan kita. Oke, dilanjut. Di samping kita bisa mencari melalui tampilan utama, kita bisa mencari melalui menu directory. Untuk menu directory tersebut, yang kita cari itu bukan artikelnya, melainkan yang kita cari itu adalah nama jurnal tersebut. Di dalam menu directory tersebut, menu directory terdiri dari judul, subjek, penerbit, dan nomor ISSN. Untuk cara yang pertama yaitu melalui judul, kita bisa menulis kata kunci perpustakaan aja, sudah ya. Klik. Nah,
maka hasilnya akan muncul dari jurnal pustaka loka, jurnal ilmu informasi, buletin perpustakaan juga, majalah perpustakaan dan lain-lain. Di bawahnya ini kita bisa melihat bagaimana informasi yang ada dalam jurnal tersebut. Contoh ini nama jurnal pustaka loka, jurnal kajian informasi dan perpustakaan. Dari nomornya, penerbitnya, alamat, tahun, deskriptor, dan frekuensinya. Untuk frekuensi itu maksudnya masa penerbitannya. Jadi ada bulanan, tahunan, dan harian. Oke, lanjut kita ke cara yang kedua, yakni dari cara melalui subjek. Untuk subjek sendiri itu maksudnya kita mencari dengan menggunakan ruang lingkup ilmu pengetahuan itu sendiri. Contoh kita mencari library, klik. Nah, ini kita bisa melihat subjeknya kan beraneka ragam, dan salah satunya itu subjek yang kita cari library. Contoh kita ambil ini. Nah, maka akan terpampang jelas nama jurnalnya, yakni Wacana Jurnal Ilmu Pengetahuan Budaya. Nah, untuk cara yang ketiga, yakni kita bisa melalui penerbit. Oke, kita cari contoh Universitas Indonesia. Nah, cari. Nah, untuk ini nanti kita bisa mengetahui siapakah penerbit yang kita akan cari. Contoh kita ambil ini, Departemen Farmasi membuat jurnal majalah ilmu kefarmasian. Lanjut ke cara yang keempat, yakni melalui ISSN. Nah, untuk nomor ISSN ini saya sudah mengcopy tadi. Nah, kita cari. Nah, kita lihat apakah isinya. Dari jurnal mana? Dari jurnal Mabasindo, jurnal Magister Bahasa Indonesia. Untuk cara kita mendapatkan nomor ISSN, kita bisa melalui menu ISSN online. Di sini kita bisa mendaftarkan jurnal kita dan bisa menyerahkan langsung ke lembaga jurnal Indonesia. Terima kasih pada teman-teman yang sudah memberikan waktu bagi saya untuk melanjutkan penjelasannya. Jadi langsung saja. Jadi setelah tadi dijelaskan soal pendownloadan, mungkin teman-teman mungkin teman-teman pikirkan bahwasannya artikel yang teman-teman download ini perlu untuk dibagikan atau teman-teman share kepada khalayak umum. Teman-teman bisa langsung aja seperti tadi pada menu pendownloadan menggunakan tools ini, teman-teman bisa langsung saja masuk. Kemudian teman-teman bisa menyalin alamat link untuk mendownloadnya, seperti itu. Entah nanti teman-teman ini sudah teman-teman salin, nanti teman-teman bisa bagikan lewat WhatsApp, Telegram atau media sosial yang lain, dan ataupun media yang teman-teman biasanya berkomunikasi, seperti itu. Kemudian berlanjut kepada penjelasan soal citasi. Nah, mungkin teman-teman menemukan di database jurnal yang lain itu ada menu citasi. Jadi citasi. Jadi ketika teman-teman mendownload artikel ataupun jurnal dari database tersebut, teman-teman bisa mendapatkan citasinya. Jadi teman-teman tidak perlu repot-repot untuk menuliskan, sudah disediakan. Tapi mohon maaf, untuk di SGD sendiri ini tidak ada teman-teman. Jadi teman-teman bisa
membuat citasinya secara manual. Nah, tetapi tenang saja, mungkin untuk dewasa ini kita sangat terfasilitasi ya. Jadi kita bisa menggunakan salah satunya itu aplikasi Mendeley. Jadi aplikasi Mendeley ini adalah membuat citasi secara instan ataupun secara langsung seperti itu. Nah, langsung saya contohkan. Kita masuk ke Mendeley. Nah, jadi teman-teman setelah melakukan registrasi, penginstalan dan sebagainya, teman-teman bisa langsung menggunakannya. Nah, untuk memasukkannya, teman-teman menggunakannya, teman-teman terlebih dahulu memasukkan artikel yang teman-teman ingin buat citasinya, atau artikel yang teman-teman sudah kutip dan ingin buat citasinya. Teman-teman bisa langsung klik bagian tools ini, dan teman-teman bisa saja langsung memilih artikel mana yang teman-teman tadi ingin buat yaitu citasinya. Tinggal mengeklik, kemudian klik open. Nah, ini tadi artikel ini yang telah saya download dari SJD seperti itu. Nah, tetapi mungkin ada kekurangannya. Jadi di Mendeley ini terkadang artikel-artikel yang kita masukkan itu untuk bagian pengisiannya, mulai dari tipenya itu, karya tulisnya itu apa, autornya, terus judulnya. Kalau di sini ini saya menggunakan jurnal artikel, jadi di sini ada namanya judul jurnalnya, tahun dan lain sebagainya, sampai bagian URL. Itu biasanya amburadul, bahkan tidak ada, ataupun di sini itu terdapat tulisan-tulisan yang huruf-huruf asing seperti itu. Jadi teman-teman bisa melakukan manual editnya. Jadi mulai mengisi dari tipe karyanya itu apa, judulnya, kemudian penulisnya, nama jurnalnya, tahun, volume, dan sampai nomor halamannya berapa dan URL-nya. Teman-teman bisa mengeditnya secara langsung. Kemudian langsung saja untuk kita melakukan citasi secara otomatis, teman-teman. Ini teman-teman silakan menentukan di mana kutipan ini akan berada dan kutipan seperti apa yang teman-teman gunakan. Nah, saya biasanya menggunakan footnote, teman-teman. Jadi menggunakan footnote seperti ini. Nah, kemudian kali ini kita akan bahas soal footnote. Nah, di sini untuk terlebih dahulu teman-teman bisa memilihnya. Jadi teman-teman bisa di sini disediakan ini mulai dari body note sampai footnote. Nah, saya untuk footnote menggunakan Modern Humanities Research Association. Nah, teman-teman bisa langsung klik. Nah, kemudian langsung saja teman-teman klik bagian teman-teman di sini, bagian akhir dari kutipan yang teman-teman lakukan, yang teman-teman masukkan. Nah, kemudian teman-teman bisa langsung ke menu reference, kemudian pada tools insert citation. Teman-teman bisa langsung klik. Nah, kemudian teman-teman bisa langsung ke go to Mendeley. Nah, biasanya nanti di sini bisa banyak sekali artikel yang teman-teman masukkan. Teman-teman bisa memilihnya. Nah, memilihnya artikel ini, klik, kemudian teman-teman klik bagian tools site. Nah, teman-teman bisa langsung klik bagian sites. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kemudian biasanya saya juga melakukan sedikit pengeditan, soalnya emang citasi yang diharapkan dosen itu mungkin agak berbeda dengan apa yang Mendeley sediakan, jadi saya melakukan beberapa penyesuaian seperti itu. Nah, ini tadi contohkan saya biasanya menambahkan, yaitu setelah nama pengarangnya itu saya menambahkan tahunnya, kemudian judul ini saya
edit bagian tanda petiknya jadi petik 2. Kemudian di sini saya juga menggantinya menjadi koma. Di sini juga saya menggunakan kurung. Kemudian saya tambahkan halaman. Jadi halaman berapa teman-teman itu mengutip. Jadi pada pengertian ataupun bagian kalimat mana teman-teman memakainya. Nah, untuk itu saya biasanya saya mengutipnya pada kalimat ini teman-teman. Pada halaman 14. Nah, bagian yang saya kutip tadi ini dan ini berada pada halaman 14 dari artikel yang sudah kita download. Nah, seperti itu. Nah, jadi teman-teman bisa dapatkan halamannya, tambahkan, kemudian teman-teman tambahkan kapan teman-teman mengakses artikel ini, seperti itu. Nah, diakses pada 10 Juni, kita menggunakan tanggal yang ada di sini saja, tanggal pada hari ini yaitu 10 Juni 2021. Nah, tidak berhenti pada menu citasi saja, teman-teman bisa melakukan memasukkan daftar pustaka secara otomatis. Nah, ini saya hapus saja. Nah, untuk memasukkan data pustaka secara otomatis, teman-teman bisa menggunakan tools ini, yaitu insert bibliografi. Nah, seperti itu. Akan secara langsung teman-teman mendapatkan daftar pustakanya ini sudah tersusun secara seperti ini. Jadi, dan juga di sini mungkin memerlukan beberapa penyesuaian seperti yang saya lakukan pada footnote tadi. Seperti itu, mungkin sekian penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya ataupun salah-salah kata itu berasal dari diri saya sendiri. Terima kasih. He love me, he give me all his money. That Gucci Prada come be my sugar daddy. He love me,